Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Komara, NIM 19010105 dari kelas TPC 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang circulating system, kemudian drilling program, dan daily drilling report-nya. Baik, di sini kita dapat melihat gambaran dari circulating system yang dimulai dari mud tank. Mud tank ini adalah tempat terakumulasinya semua lumpur pemboran. Nah, dari mud tank ini, lumpur pemboran tersebut akan dipompakan oleh mud pump melalui suction line. Secara aktualnya, ada limp pump yang membantu menghisap lumpur pemboran tersebut ke suction line. Nah, lumpur tersebut nanti setelah dipompakan itu akan mengalir ke discharge line, yang nantinya akan mengalir juga ke standpipe melalui standpipe. Standpipe ini adalah pipa pemboran yang menjulang ke atas secara vertikal di rig. Nah, dari standpipe ini, lumpur tersebut akan masuk ke rotary house. Nah, dari rotary house, lumpur tersebut mengalir ke gooseneck. Dari gooseneck masuk ke swivel, kemudian ke drill pipe atau drill string. Nah, di rotary house ini ada pipa di sebelah sini. Pipa ini itu bersifat elastis gitu. Kenapa elastis? Karena drill string itu naik turun. Jadi kalau pipa-pipa ini itu tidak elastis, takutnya itu pipanya bisa putus gitu. Maka pipa tersebut itu harus elastis. Nah, tadi lumpur pemboran telah masuk ke drill pipe atau masuk ke rangkaian drill string gitu. Nah, lumpur tersebut nanti masuk ke lubang pemboran melalui drill string, ke drill collar, kemudian dari drill collar, lumpur pemboran tersebut atau mud tersebut akan keluar dari bit di bawah sini. Nah, lubang yang mengeluarkan lumpur tersebut itu disebut dengan nozzle. Nah, dari nozzle, lumpur tersebut itu naik ke anulus. Anulus ini adalah celah antara dinding pemboran dengan drill string. Dan lumpur tersebut nanti akan membawa cutting-cutting pemboran ke permukaan. Nah, dengan melalui anulus ini, lumpur tersebut nantinya akan mengalir ke BOP. Dari BOP akan dialirkan ke return line atau flow line. Dari flow line, kemudian lumpur tersebut akan masuk ke shell shaker untuk disaring dari padatan-padatan lumpur pemboran. Nah, nanti padatan atau cutting tersebut yang telah disaring tersebut akan masuk ke kolam-kolam di rig. Nah, untuk lumpurnya itu nanti akan masuk ke tank-tank di bawah gitu. Lumpur tersebut itu tidak hanya disaring oleh shell shaker, tapi nantinya itu disaring juga oleh desilter, desander, dan degasser dari padatan-padatan lumpur yang lebih halus dan dari gas yang terlarut ke dalam lumpur. Nah, lumpur tersebut nanti masuk ke tank pertama, yaitu shaker tank atau active tank. Nanti setelah dari shaker tank, lumpur tersebut itu masuk ke tank kedua, yaitu intermediate tank. Setelah dari intermediate tank, baru lumpur tersebut itu akan masuk ke tangki yang ketiga, yang terakhir. Nah, di sana itu akan dilakukan inspeksi atau pengecekan lumpur. Apakah material dari lumpur tersebut itu berkurang atau bertambah? Ketika diketahui setelah pengecekan itu materialnya itu berkurang, maka ditambahkan kembali material lumpur. Setelah ditambahkan kembali, kemudian dicek kembali, dan dilihat hasilnya bahwa lumpur tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Mulai dari volume, densitas, dan lain-lain. Setelah semuanya sesuai dengan yang diinginkan, barulah lumpur tersebut nanti disirkulasikan kembali ke ke lubang pemboran. Secara lebih sederhananya, sistem sirkulasi ini mulai dari mud pit, kemudian dihisap oleh mud pump ke standpipe, kemudian mengalir ke rotary house, mengalir ke swivel, ke kelly, kemudian masuk ke drill pipe, ke drill collar, nantinya keluar ke bit,
keluar dari bed, kemudian mengalir ke atas ke anulus, mengalir lagi ke atas ke BOP stack, kemudian dari BOP dialirkan ke flow line, kemudian masuk ke shell shaker untuk disaring dari padatan-padatan yang terbawa oleh lumpur pemboran, kemudian disaring juga oleh degasser, desander, dan desilter. Baik, di sini ada simulasi tentang sirkulasi lumpur. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk lumpur bersirkulasi dari surface to surface. Di sini saya memiliki data sumur dengan TD yaitu 7.000 feet dan ditambah dengan 3 digit NIM saya yaitu 105 menjadi 7.105. Kemudian diameter bitnya yaitu 8,5 inch. Kemudian di sini ada kedalaman case hole-nya yaitu 2.000 feet yang menggunakan casing 95/8. Kemudian di sini ada ID CSG-nya yaitu 8.921. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari drill string yaitu ada ODDC yaitu 6,5 inch dengan kedalaman total DC-nya itu 1.000 feet. Kemudian di sini ada ODDP yang berukuran 5 inch. Kemudian dengan kedalaman total DP yaitu TD dikurang dengan DC yaitu 7.105 dikurang 1.000. Maka hasilnya yaitu 6.105 feet. Kemudian di sini saya memiliki IDDC yaitu 213/16 inch atau 28125. Kemudian di sini juga ada IDDP-nya yaitu 4.276 dan di sini ada data pompanya yaitu tekanan sirkulasi pada kecepatan normal yaitu 200 psi pada 60 stroke per menit. Kemudian ada tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit dengan tekanan 500 psi. Nah, yang ditanyakannya itu adalah berapa lama total waktu untuk mud atau lumpur pemboran tersebut bersirkulasi dari surface to surface. Baik, kita lihat langkah pertamanya kita menghitung atau mencari volume DS-nya terlebih dahulu dengan cara menghitung dulu volume dV-nya yaitu dengan rumus IDDP kuadrat dibagi 1029,4. 1029,4 ini adalah ketetapan. Nah, kemudian dikali dengan LDP. Nah, dapat kita lihat di sini dan dengan data sumur yang tadi bahwa IDDP-nya itu adalah 4.276, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi 1029,4, kemudian dikali 6.105. 6.105 ini seperti yang diketahui tadi itu adalah total DP-nya dari penjumlahan atau dari pengurangan TD dikurang dengan DC. Nah, di sini dapat kita lihat yang nantinya dikuadratkan itu hasilnya di 18,28 dikali 6.105. Nah, hasilnya itu menjadi 108,41 BBL. Nah, setelah mendapatkan volume DP-nya, kita menghitung volume DC. Nah, DC ini dihitung dari IDDC-nya terlebih dahulu, dimasukkan dari data sumur yang tadi, kemudian dibagi ketetapan lagi, yaitu 1029,4 dikali LDC. Nah, IDDC-nya itu adalah 2,8125 dikuadratkan dibagi 1029,4 dikali 1000. Kemudian dapat dilihat dari sini menjadi 7,91, kemudian dibagi lagi 1029,4 dikali 1000. Nah, hasil dari volume DC-nya itu diketahui bahwa dari penghitungan ini diketahui jumlahnya itu adalah 7,68 BBL dari volume DC-nya. Maka untuk mencari volume DS itu kita menghitung volume DP ditambah volume DC yaitu 108,1 ditambah 7,68 yang hasilnya menjadi 116,09 BBL. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua
mencari volume anulus. Nah, untuk mencari volume anulus ini, kita mencari volume anulus DC-nya dulu, yaitu dengan cara OH kuadrat dikurang ODDC kuadrat dibagi ketetapan yaitu 1029,4 dikali LDC. Jadi di sini jadi 8,5 kuadrat dikurang 6,5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1000. Nah, hasilnya itu jadi 29,14 BBL. Kemudian untuk volume anulus DPOH. Di sini kita memasukkan OH-nya itu berapa, ODDP-nya berapa, kemudian nanti dibagi 1029,4 dikali LDPOH. Nah, setelah diketahui semuanya, setelah dimasukkan semuanya, menjadi 8,5 kuadrat dikurang 5 kuadrat dibagi 1029,4, kemudian dikali 4105. 4105 ini adalah pengurangan dari total DP dikurang kedalaman cash hole, yaitu 2000. Jadi 6105 dikurang 2000 feet. Nah, hasilnya itu jadi 4105 untuk LDPOH-nya. Nah, setelah dihitung ini, dapat diketahui bahwa volume anulus DPOH itu menjadi 188,42 BBL. Setelah itu, kemudian kita menghitung volume anulus DPCH yang memasukkan ID CSG, kemudian dikurang dengan ODDP kuadrat, dibagi 1029,4, kemudian dikali LDP CH-nya. Nah, seperti yang kita ketahui di data sumber tadi, bahwa ID CSG-nya itu adalah 8.921 kuadrat. Kemudian dikurang dengan ODDP-nya yaitu 5 kuadrat. Kemudian dibagi 1029,4, kemudian dikali 2000 dari kedalaman cash flow tadi. Kemudian hasilnya dapat diketahui menjadi 106,05 BBL. Nah, maka untuk menghitung volume total dari anulus ini itu kita menghitung keseluruhan ini dari mulai volume anulus DC-nya, anulus DPOH, kemudian menambahkan anulus DPCH-nya. Seperti yang kita ketahui tadi setelah dihitung, volume anulus DC yaitu 29,14, kemudian ditambah anulus DPOH yaitu 188,42, kemudian ditambah dengan anulus volume anulus DPCH yaitu 106,05. Nah, setelah dijumlahkan semuanya itu hasilnya kita akan mendapatkan 323,61 BBL. Nah, setelah langkah 2 ini ada langkah 3-nya. Kita menghitung di sini itu langkah 3-nya adalah surface to bottom. Dengan menghitung dulu downstroke-nya. Downstroke ini dihitung dengan memasukkan volume DS kemudian kapasitas pompa dibagi kapasitas pompa. Nah, volume DS-nya tadi sudah dihitung menjadi 116,09 BBL, kemudian dibagi kapasitas pompa yaitu 0,1 BBL per stroke. Nah, setelah dibagi 116,09 ini dibagi 0,1 yaitu 116,0,9 stroke. Nah, setelah kita mendapatkan downstroke-nya, kita masuk ke tahap downtime. Kita menghitung downtime-nya, yaitu dengan cara memasukkan downstroke, kemudian nantinya downstroke tersebut dibagi dengan SPM. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi sudah dihitung bahwa downstroke-nya itu 1160,9 stroke. Nah, dibagi SPM yaitu 30 stroke per menit. Nah, kita akan mendapatkan hasil 38,69 menit dari penghitungan downstroke dibagi SPM-nya. Nah, setelah menghitung surface to bottom, kemudian kita menghitung bottom to surface. Kebalikannya ya. Jadi kita menghitung dulu leg stroke-nya itu berapa, kemudian leg time-nya itu berapa. Nah, untuk menghitung leg stroke, kita menghitung dulu atau memasukkan dulu total volume anulusnya, kemudian nanti dibagi kapasitas pompa. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, total volume anulus adalah
323,61 BBL. Nah, 323,6,1 BBL ini nanti itu dibagi dengan SPM, yaitu 30 stroke per menit. Nah, hasil dari pembagian ini itu nanti kita akan mendapatkan hasil waktunya itu adalah 107,87 menit. Nah, nanti maka total waktu yang dibutuhkannya itu adalah dengan cara menambahkan hasil dari surface to bottom dan bottom to surface, yaitu 38,69 ditambah 107,87, yang hasilnya adalah 146,56 menit, sekitar 2 jam lebih. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mud bersirkulasi atau lumpur pemboran itu bersirkulasi dari surface to surface adalah 146,56 menit dari hasil penghitungan tadi. Kemudian di sini ada contoh well profile. Di sini kita memiliki data 26 inch hole untuk konduktor casing dengan 20 inch ukurannya. Ukuran casingnya itu ada 26 inch. Kemudian berat casingnya itu adalah 75 dengan kelas casingnya adalah K55. Kemudian di sini ada hole 17,5 inch, yaitu surface casing dengan ukuran 16,3 per 8 inch dengan berat casing yaitu 54,5 dan kelas casingnya itu adalah K55. Kemudian untuk selanjutnya adalah 1/4 inch hole untuk intermediate casing yang dengan ukuran casingnya itu adalah 9,5 per 8 inch dengan berat casing yaitu 37 dan kelasnya itu K55. Kemudian untuk 8,5 inch hole yaitu untuk production casing dengan ukuran casing 7 inch, berat casingnya 20 dan kelas casingnya itu adalah K55. Nah, untuk konduktor casing ini kedalamannya itu totalnya sekitar 500 m di sini dengan formasi yang ditembusnya itu adalah limestone. Kemudian untuk surface casing kedalamannya 1.350 meter dengan formation yang ditembus itu adalah dolomite. Kemudian untuk intermediate casing kedalamannya sekitar 2.000 m. Formasi yang ditembusnya adalah batuan shell. Dan untuk production casing itu kedalamannya sekitar 3.000 m totalnya. Nah, mulai dari production casing ini mulai menembus batuan sandstone atau batuan induknya. Kemudian di sini ada drilling program. Di sini kita ada drilling program dengan data seperti ada casing programnya, drilling parameter, kemudian mud type-nya, semen programnya juga ada di sini. Untuk trayek 26 inch hole dengan bagian konduktor casing dengan ukuran 20 inch, casing programnya yaitu kelas K55, kemudian drilling parameternya itu hammer. Jadi hammer itu ditumbuk, seperti ditumbuk gitu. Untuk mud type-nya itu adalah freshwater. Kemudian semen programnya adalah semen kelas D. Berat semen adalah 15,8 ppg. Dan semennya itu terdiri dari bahan adiktif yaitu anti-foam, flake, dispersion, dan akselerator. Nah, untuk trayek yang kedua yaitu 17,5 inch hole yaitu surface casing dengan casing ukuran 3/8 inch.
Casing programnya yaitu kelas K55. Kemudian drilling parameternya itu adalah ada WOB, di sini adalah weight on bit yaitu 5 sampai 15 pounds. Kemudian ada RPM. RPM ini adalah range per menit, yaitu dengan RPM 100 RPM untuk di surface casing. Nah, untuk mud type-nya itu adalah menggunakan jaw water. Nah, semen programnya itu menggunakan semen kelas G, berat semennya itu 15,8 ppg, bahan semen tersebut terdiri dari zat adiktif yang terdiri dari anti-foam, flake, dispersion, dan akselerator. Kemudian masuk ke trayek yang ketiga yaitu 1/4 inch hole, yaitu intermediate casing dengan ukuran casing yaitu 5/8 inch. Casing programnya itu kelas K55. Drilling parameternya yaitu dapat kita lihat di sini adalah WOB dengan 10 sampai 25 pounds. Nah, untuk RPM-nya adalah 100 sampai 120 RPM. Untuk mud type yang digunakan di intermediate casing adalah KOH lime mud dengan semen program yaitu semen kelas G, berat semen 15,8 ppg, dan semen tersebut terdiri dari bahan adiktif yaitu anti-foam, flake, dispersion, dan akselerator. Kemudian masuk ke trayek yang keempat yaitu 8,5 inch hole, yaitu production casing dengan ukuran casing 75/8 inch. Casing programnya itu menggunakan kelas K55. Drilling parameternya itu WOB-nya adalah 25 sampai 30 pounds, kemudian RPM-nya 120 sampai 125 RPM. Mud type yang digunakannya itu KOH lime mud. Dan semen programnya itu sama, semen kelas G. Berat semennya itu 15,8 ppg dan menggunakan zat adiktif yaitu terdiri dari anti-foam, flake, bentonite, dispersion, akselerator, dan proppant. Pembeda dari semen program casing sebelumnya yaitu di sini ada yang beda yaitu bentonite dan proppant. Kemudian di sini ada keterangan formasinya. Untuk di konduktor casing itu menembus formasi limestone. Kemudian drill string programnya itu menggunakan drill pipe berukuran 5 inch, OD-nya yaitu 4,276 inch, ID DC-nya itu 6,5 inch, kemudian ada OD-nya yaitu 12/13 12/13 ID. Kemudian bit programnya menggunakan wing bit 26 inch, drilling hazardnya yaitu carving. Kemudian di sini ada masuk ke trayek yang kedua, ke surface casing, yaitu menggunakan dengan menembus formasi dolomite. Dengan drill string programnya menggunakan DP 5 inch, OD 4,276 inch ID, dengan DC-nya yaitu 6,5 inch OD dan 12/13 ID. Untuk bit programnya itu adalah roller conbit IADC 11X nozzle 3x18 dengan ukuran 17,5 inch. Drilling hazardnya yaitu bit bowling yang digunakan. Kemudian masuk ke intermediate casing. Formasi yang ditembusnya itu adalah jenis shell dengan drill string programnya itu sama seperti yang sebelumnya. Drill string programnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu DP-nya berukuran 5 inch, OD-nya yaitu 4,276 inch, kemudian DC-nya itu 6,5 inch, dan OD-nya juga 12/13 inch. Kemudian masuk ke production casing. Di production casing ini
telah menembus batuan sandstone. Nah, drill stringnya ini itu sama seperti sebelumnya, DP-nya 5 inch, OD-nya 4,276 inch, IDDC-nya yaitu 6,5 inch, dan OD-nya itu 12 per 13 inch ID. Untuk bit programnya itu menggunakan roller con bit AIDC 11X nozzle 3x16 dengan ukuran 8,5 inch. Di intermediate casing itu drilling hazardnya menggunakan high pressure, dan di production casing itu drilling hazardnya adalah gas formation. Kemudian di sini ada contoh daily drilling reportnya. Di sini ada lapangan di Bandung, Indonesia, dari perusahaan Bantim Oil and Gas. Report numbernya kedua, tanggal reportnya untuk tanggal 4 Mei 2021, yang diserahkan datanya itu pada tanggal 6 bulan Mei 2000 April. Maaf, untuk report tanggal 5 bulan 4 2021, dan untuk penyerahan datanya ini itu tanggal 6 bulan 4 2021. Kondisi cuacanya itu ya sunny atau musim panas. Kemudian di sini kita ada last casing setnya, yaitu size-nya 200 mm. Kemudian starting depth-nya yaitu dari 6 meter. Finishing depth-nya yaitu di 50,8 meter. Days progress-nya itu 44,8. Kemudian di sini ada operation breakdown. Di sini ada operation untuk restart meeting-nya itu mulai dari jam 6 ke jam 6.20. Dari 6.20 menunggu untuk on to get to site. Kemudian ketika jam 8.40 itu mulai pemboran menggunakan bit 5,3/4 inch ke kedalaman 42 meter sampai jam 12. Dari jam 12 kemudian melakukan breakdown with compressor. Kemudian nantinya itu jam 14.10 ini melakukan pemboran kembali menggunakan bit yaitu 5,3/4 inch ke kedalaman 50,8 meter. Nah, sampai ke jam 15.30. Dari jam 15.30 kemudian short gear for pull out, kemudian jam 16.30 melakukan trip out of hole. Kemudian di jam 17.10-nya itu melakukan running 4/1/2 inch HWT casing. Kemudian di sini ada estimasi biaya gitu, yaitu jumlahnya sekitar 33.400 dolar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.